Abul Ash bin Arabi, Al-Qurasyi adalah menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah suami dari putri Nabi, semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian. Banyak cerita menceritakan tentang kekhasannya. Untuk itu beliau wafat pada masa pemerintahan Abu Bakar. Pada bulan Zulhijjah tahun 12 Haji, pemuda Quraisy ini memiliki garis keturunan yang mulia. Namanya Abul Ash bin Arabi, bin Abdul Uzza bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qusay al-Qurasyi al-Absyami. Ia adalah suami dari putri sulung Nabi, Zainab radhiyallahu anha, Ibn Abdil Bar, Al-Istiab fi Ma'rifatil Ashhab, 41701. Ibunya adalah Halah bin Huwailid, adik Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memujinya. Dia berbicara kepada saya, dan kata-katanya benar. Dia berjanji padaku dan dia menepatinya. Abul Ash juga orang yang amanah. Dia adalah salah satu orang Quraisy yang penting karena kekayaan, kepercayaan diri, dan keterampilan bisnisnya. Az-Zahabi Tarikh Al-Islam, 375-76. Menantu Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap berada di atas agama leluhurnya sampai dia bersiap untuk menaklukkan kota Makkah. Pada suatu hari di bulan Jumadil Ula tahun 6 Hijriah, Abul Ash melakukan perjalanan bisnis ke Syria. Dia membawa serta kekayaan kaum Quraisy dan barang dagangan mereka. Ketika dia selesai berdagang dan menemukan kafilahnya, pasukan Nabi menemuinya. Dikisahkan pula bahwa Nabilah yang memimpin rombongan menuju kafilah dengan Abul Ash di dalamnya. Tim tersebut terdiri dari 700 penunggang kuda unta. Mereka dipimpin oleh Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Tim menyita barang-barang yang dibawa oleh hewan dan menangkap beberapa orang. Tapi Abul Ash berhasil kabur. Ketika rombongan tiba di Madinah dengan barang-barang mereka, Abul Ash menemui mereka di malam hari untuk mengklaim hartanya. Dia bertemu Zainab, putri Nabi dan memintanya untuk melindunginya. Itu juga memberinya perlindungan. Di pagi hari, Rasulullah meninggalkan rumah untuk sholat untuk subuh. Dia terkejut dan takbir. Mereka yang menemaninya juga mengucap takbir. Aisyah, semoga Tuhan meridhoi dia, berkata. Zainab berteriak, aku jamin Abul Ash bin Arabi. Setelah Rasulullah usai menunaikan sholat, beliau menghadap pada jamaah. Beliau bersabda, jamaah sekalian, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Mereka menjawab, iya. Beliau meneruskan, demi Allah, aku tak tahu apapun dari Zainab. Hingga aku mendengar yang kalian dengar. Sesungguhnya perlindungan itu berlaku walaupun dari rakyat biasa kaum muslimin. Karena jaminan keselamatan itu, meskipun berstatus perang dengan orang-orang kafir Mekah, Abul Ash tidak boleh disentuh oleh kaum muslimin. Dari masjid, Nabi masuk ke rumah putrinya, Zainab. Beliau berkata, anakku, berilah padanya layanan yang terbaik. Tapi jangan biarkan ia berduaan bersamamu, karena engkau tidak halal untuknya. Dalam riwayat lain juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah pernah mengirim pasukan perang dan mereka mendapatkan banyak harta dari Abul Ash. Rasulullah berkata kepada para sahabat, laki-laki ini dari kalangan kita sebagaimana yang kalian tahu, sama-sama Quraisy. Kalian telah mendapatkan harta darinya. Kalau kalian berkenan kalian bisa mengembalikan harta itu padanya. Karena kita suka melakukan yang demikian. Namun kalau kalian enggan melakukannya, memang itu adalah harta FI yang Allah anugerahkan pada kalian. Kalian yang lebih berhak terhadap harta tersebut. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami lebih memilih mengembalikan padanya. Aisyah menyatakan, orang-orang pun mengembalikan harta itu. Sampai-sampai seutas tali, wadah air yang usang, dan kantong kulit. Tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Kemudian Abul Ash membawa itu semua menuju Mekah dan ia berikan kepada pemiliknya masing-masing dari relasi dagangnya.
Kemudian Abul Ash berkata, "Wahai orang-orang Quraisy sekalian, apakah masih tersisa harta kalian padaku yang belum kalian ambil?" Mereka menjawab, "Jazakallahu khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sungguh kami tahu engkau adalah seorang yang menunaikan amanah dan mulia." Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kalian tidak menghalangiku memeluk Islam kecuali kalian sangka kalau aku memeluk Islam aku akan mengambil harta kalian. Saat Allah telah menyerahkan itu semua pada kalian. Selesai urusanku dan aku memeluk Islam, kata Abul Ash. Kemudian dia berangkat menuju Rasulullah di Madinah. Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Mustadrak, ala Syahihain 32620-5038, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika penduduk Makkah mengutus orang-orang untuk menebus para tawanan, saat Perang Badar, Zainab binti Rasulullah, yang saat itu masih tinggal di Makkah, mengirimkan uang tebusan itu kepada suaminya. Abul Ash dia mengirim kalung sebagai hadiah dari ibunya. Khadijah ibunya memberinya kalung itu ketika dia mulai menikah dengan Abul Ash. Melihat kalung itu, Nabi sangat terharu untuk putrinya. Dia memberitahu teman-temannya, jika Anda memiliki pendapat tentang pembebasan orang yang ditangkap dan pengembalian hartanya, lakukanlah. Para sahabat menjawab, tentu saja, Rasulullah. Mereka membebaskan Abul Ash dan mengembalikan hartanya untuk tebusan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, saat orang-orang Mekah mengutus seseorang utus menebus tawanan mereka, di Perang Badar, Zainab binti Rasulullah, yang saat itu masih tinggal di Mekah, mengirim tebusan untuk suaminya Abul Ash. Ia mengirimkan kalung yang merupakan pemberian ibunya, Khadijah. Ibunya menghadiahkan kalung itu saat ia mulai berumah tangga dengan Abul Ash. Sesampainya di Makkah, Abul Ash meminta istrinya untuk mengikuti ayahnya. Zainab secara terbuka meninggalkan Makkah. Al-Haytsami, Majmu' Az-Zawaid, 9343. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kalian tidak menghalangiku memeluk Islam kecuali kalian sangka kalau aku memeluk Islam aku akan mengambil harta kalian. Saat Allah telah menyerahkan itu semua pada kalian. Selesai urusanku dan aku memeluk Islam, kata Abul Ash. Kemudian dia berangkat menuju Rasulullah di Madinah. Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Mustadrak, ala Syahihain 32620-5038, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika penduduk Makkah mengutus orang-orang untuk menebus para tawanan, saat Perang Badar, Zainab binti Rasulullah, yang saat itu masih tinggal di Makkah, mengirimkan uang tebusan itu kepada suaminya. Abul Ash dia mengirim kalung sebagai hadiah dari ibunya. Khadijah ibunya memberinya kalung itu ketika dia mulai menikah dengan Abul Ash. Melihat kalung itu, Nabi sangat terharu untuk putrinya. Dia memberitahu teman-temannya, jika Anda memiliki pendapat tentang pembebasan orang yang ditangkap dan pengembalian hartanya, lakukanlah. Para sahabat menjawab, tentu saja, Rasulullah. Mereka membebaskan Abul Ash dan mengembalikan hartanya untuk tebusan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, saat orang-orang Mekah mengutus seseorang utus menebus tawanan mereka, di Perang Badar, Zainab binti Rasulullah, yang saat itu masih tinggal di Mekah, mengirim tebusan untuk suaminya Abul Ash. Ia mengirimkan kalung yang merupakan pemberian ibunya, Khadijah. Ibunya menghadiahkan kalung itu saat ia mulai berumah tangga dengan Abul Ash. Sesampainya di Makkah, Abul Ash meminta istrinya untuk mengikuti ayahnya. Zainab secara terbuka meninggalkan Makkah. Al-Haytsami, Majmu' Az-Zawaid, 9343.
Ibrahim bin Al-Munzir mengatakan, Abul Ash bin Arabi, wafat di masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Tepatnya di bulan Zulhijjah tahun 12 Haji, Ibnu Hajar, Al-Isyobah Vitamis Ash-Shahabah, 7251.